Jakarta, ibarat magnet pemikat. Banyak yang tergiur datang ke kota ini untuk mengadu peruntungan. Sayangnya tak semua dari para pendatang itu bisa tertampung dan tercukupi kebutuhannya dengan baik. Bantaran Kali Ciliwung adalah potretnya. Di sepanjang sungai ini ribuan orang bertahan hidup di tempat seadanya dengan fasilitas yang juga seadanya. Minah dan keluarganya adalah satu dari sekian banyak warga yang tinggal persis di tepi Ciliwung. Sampah, air yang kotor, dan ancaman banjir jadi pemandangan yang mereka lihat sehari-hari. Warga miskin yang tinggal di sini mau tak mau harus bersahabat dengan sungai yang membelah ibu kota ini. Namun semua hal itu tak membuat warga pasrah atau kecewa pada kehidupannya. Minah misalnya, siswi SMP ini membuktikan keterbatasan ekonomi tak harus menghalangi seseorang untuk maju dan bermimpi menjadi orang yang lebih baik. Walau dibesarkan di keluarga yang tak utuh, Minah yang kini hanya tinggal bersama kakek dan neneknya itu tergolong siswi berprestasi. Ia terpilih sebagai ketua OSIS dan selalu masuk peringkat 5 besar di sekolahnya. Minah juga aktif dalam kegiatan remaja mewakili sekolahnya. Ya ada kemauan gitu loh, ada kemauan untuk belajar gitu ya. Terus di sekolah juga dia rajin, jadi dilihat dari tugas sehari-harinya kita melihat guru-guru dia ada rajinnya iya, terus kemampuan otaknya juga lumayan ya. Jadi kebetulan dia itu di sekolah kemarin kelas 7 itu masuk peringkat keempat ya, kebetulan 4, jadi ranking keempat. Jadi dia hanya hidup ngurus diri sendiri, tapi dia tetap mau sekolah, terus juga ada kemauan belajar seperti itu, dan di kelas pun dia memang dapat peringkat gitu. Dan untuk ke teman-temannya gitu yang saya lihat, dia tuh senangnya ngurusin teman-temannya gitu, jadi anaknya nggak minder gitu. Kalau dilihat sehari-hari memang dia tidak minder gitu, walaupun mungkin keberadaan di rumah seperti itu ya. Memang kebanyakan anak-anak sini seperti itu, tapi dia tidak menunjukkan itu. Jadi pakaian, dilihat dari pakaian aja tuh dia selalu bersih, memang rapi, bersih gitu. Padahal dia ngurus sendiri, saya pernah tanya juga katanya mengurus sendiri gitu. Jadi dia sudah cukup dewasa, walaupun dia masih baru dari SD, masuk ke SMP itu kan masih belum dewasa banget lah, baru dari SD. Tapi dia sudah memang dari awal sudah bagus seperti itu gitu. Jadi dewasanya tuh kelihatan. Minah memang harus mandiri. Selain mengurus dirinya, ia pun harus mengurus sang nenek yang sudah lumpuh. Dan untuk urusan belajar, praktis Minah pun tak bisa mengandalkan keluarganya. Beruntung, ada sebuah komunitas belajar cuma-cuma bagi anak-anak seperti Minah. Namanya Kelompok Belajar Ciliwung. Kelompok ini ada sejak 2009. Motornya adalah sejumlah mahasiswa yang tergerak untuk berbagi ilmu dan pengetahuan pada anak-anak kurang beruntung yang tinggal di tepi Sungai Ciliwung. Anak-anak yang tak bisa mendapat bimbingan belajar secara baik dari keluarga atau lingkungan mereka. Jadi, ya, di Arab, di Malaysia, kenapa mereka mau kerja di luar negeri? Warga di sini untuk diketahui, Aroge ini kurang lebih tinggal di bantaran kali ini sudah kurang lebih 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya dengan persepsi bahwa hidup hanya untuk cari uang. Hidup untuk cari uang.
segala potensi hidup gue hanya untuk cari uang. Gue tidak perlu berpendidikan tinggi kalau ini tidak menghasilkan uang. Gue cukup tidak butuh sekolah, tapi kalau gue bisa punya piring kelas, gue bisa cari mulung sampah, itu bisa uang, itu sudah cukup. Dan itu sampai saat ini masih seperti itu. Nah, ada tren baru bahwa kalau anak gue sekolah, anak orang sekolah, masa anak gue nggak sekolah. Akhirnya orang tua memasukkan anaknya ke sekolah. Tapi sebatas itu, tidak lagi tahu bimbingannya seperti apa, bukunya apa, orang tua tidak mau tahu. Sehingga banyak anak-anak yang sudah seharusnya misalnya harusnya kelas 6 SD, dia baru di kelas 2 karena saking lamanya ditahan kelas. Kondisinya seperti itu. Sehingga pada akhirnya orang yang niat sekolah akhirnya mundur ataupun putus sekolah karena melihat bahwa sekolah ternyata tidak menjawab kebutuhan. Buang-buang duit bagi mereka sekolah itu. Aktivitas belajar di kelompok belajar Ciliwung dilakukan setiap malam. Setiap harinya sekitar 30 anak belajar di sini. Mereka bisa menanyakan semua hal terkait pelajaran pada para relawan. Tapi tak hanya materi sekolah. Lewat beragam aktivitas sederhana, anak-anak ini juga diajari tentang bagaimana menghargai hidup dan orang lain. Besar ya, perubahannya besar. Yang pertama, kita melakukan penelitian 1 tahun awal kita di sini, kami melihat ada perubahan. Perubahan terutama terletak pada kepribadian mereka. Contoh paling konkret sederhana, seperti proses tadi, mereka kalau untuk duduk bersama, yang seperti tadi kita buat, itu tidak pernah terjadi dalam tahun pertama. Itu tidak pernah terjadi. Untuk mereka duduk bersama itu tidak pernah terjadi. Selalu terjadi clash, berantem. Lalu polanya yang buruk dalam mereka adalah ketika orang tua bicara, mereka ikut bicara. Itu terbawa dari rumah. Nah, masuknya kita dan berproses bersama mereka, hal-hal itu coba kita rubah perlahan-lahan. Kita mau buat mereka belajar demokrasi sejak kecil. Misalnya di hari Jumat itu, kita mencoba untuk belajar mereka demokrasi. Jika ada yang tidak suka, jika ada yang tidak setuju, tetap saja diam, tidak perlu bicara, tapi tunggu angkat tangan, nanti kami persilakan untuk bicara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara. Namun kenyataannya, masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terpaksa putus sekolah. Sebagian dari mereka bahkan hidup di jalan dengan segala risiko buruk yang harus dihadapi. Peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia mengerikan. Komnas Perlindungan Anak mencatat, tahun 2006 jumlahnya sekitar 9,7 juta anak.
Namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20% menjadi 11,7 juta jiwa. Rata-rata anak yang putus sekolah berada pada masa produktif, yaitu berusia 7 hingga 15 tahun. Jumlah anak putus sekolah yang paling menonjol ada pada tingkat SMP, yaitu 48%. Posisi kedua ada pada tingkat SMA, yaitu 29%. Dan yang terakhir ada pada sekolah dasar, yaitu 23%. Itulah yang coba dilawan oleh sejumlah relawan lewat kelompok belajar Ciliwung. Dengan caranya, mereka berupaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak Ciliwung. Upaya ini dilakukan di tempat belajar yang terbatas, di sebuah rumah sempit warga setiap malam. Jadi, ya, di Arab, di Malaysia, kenapa mereka mau kerja di luar negeri? Masuk ke Ciliwung awalnya tidak memiliki ide untuk menjadi guru atau untuk mengajar anak-anak di sini. Ide kami adalah pendekatan kepada pemuda dan orang tua, terutama kepada segi karena konteksnya mereka kehidupan kemiskinan, sehingga kami ingin membangun perekonomian dan juga kesehatannya mereka, kayak gitu. Tapi kemudian ketika kami masuk di sini, kami bertemu dengan konteks yang pertemuan langsung dengan realita bahwa di sini banyak anak yang masih buta huruf dan kecenderungan untuk menjadi anak jalanan dan mengalami persoalan di jalan itu sangat besar, seperti itu. Fasilitas yang seadanya tak menyurutkan semangat para relawan ini untuk berbagi ilmu pada anak-anak. Kemampuan dan pengetahuan anak-anak tepi Sungai Ciliwung pun bertambah. Tidak hanya secara akademis, namun juga secara etika pergaulan. Salah satu anak didik kelompok belajar Ciliwung bernama Minah mengaku senang akan kehadiran para relawan ini. Ya, di luar negeri, di Arab, di Malaysia, kenapa mereka mau kerja di luar negeri? Minah bangun tidur jam 3:30 pagi. Sebelum Minah sholat subuh, biasanya Minah rapin tasbih Minah. Setelah Minah sholat subuh, Minah nyuapin nenek Minah yang keadaannya belum baik karena dia lagi sakit. Sesudah itu, Minah biasanya menyuci pakaian semua keluarga Minah, termasuk juga Minah. Namun, tak mudah berjuang mendidik anak-anak tepian Kali Ciliwung. Sejumlah kendala menghadang. Di antaranya, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dan kurangnya sarana penunjang belajar karena tingkat ekonomi mereka yang rendah. Kendala yang pertama itu kan kita dapat dari lingkungan, ya kan, kebiasaan mereka belajar, ya kan, cara mereka belajar dan lain sebagainya, apalagi kemudian kebiasaan hidup mereka di lingkungan sekitar mereka dan sebagainya, yang buat mereka sulit memang diatur, susah sekali diatur, omongan mereka yang kasar, tindakan mereka yang cenderung kasar juga, ya kan. Nah itu seringkali jadi kendala pada waktu kita mau memulai komunitas belajar ini, gitu loh. Sehingga kelas itu kadang-kadang penuh, tapi kadang-kadang kosong karena sering terjadi perkelahian dan lain sebagainya, gitu kan. Ya itulah rata-rata kendalanya karena kebiasaan mereka itu yang memang masih istilahnya belum berperilaku dengan baik lah, gitu, yang bisa mendukung mereka dapat belajar bersama. Kehadiran para relawan ini begitu bermanfaat bagi Minah. Lewat para relawan ini, sebagian anak-anak Ciliwung diajak bermimpi tinggi untuk masa depan mereka yang lebih baik. Anak-anak pun kini tumbuh dengan harapan baru. Minah supaya pintar, Minah juga mau mencapai cita-cita Minah menjadi dokter dan bisa membahagiakan kedua orang tua Minah. Harapannya kami sejak awal kami ingin merubah kehidupan mereka.
Yang miskin tidak jadi miskin, yang miskin jangan lagi miskin, yang bodoh jangan lagi bodoh, yang buta huruf jangan lagi buta huruf. Kami punya mimpi bahwa kami sekarang punya 30 orang anak. Kami bermimpi 30 tahun ke depan 30 orang anak ini akan menjadi pemimpin di Tongtek ini, di Ciliwung ini. Misalnya dengan nilai gotong royong, kerjasama, kerja bakti. Kalau ini diadakan setiap minggu, ini akan merubah perilaku mereka terhadap alam, lingkungan. Dan 30 tahun ke depan kita bisa bayangkan, kalau sudah tidak ada lagi sampah, maka apa yang terjadi? Jakarta pun bisa tidak banjir lagi. Karena ada satu RT 30 orang dewasa yang tidak membuang sampah lagi. Dan itu bisa dikampanyekan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, ketika saya mendengar dan melihat tayangan tentang sekolah Ciliwung itu, memang nurani saya itu betul-betul tergerak, tergelitik. Ya. Karena apa? Saya tiba-tiba menjadi rakyat Indonesia yang bersyukur kepada Allah. Di antara anak bangsa masih ada yang peduli kepada mereka yang lemah, yang terbuang, yang terlupakan. Jadi teman-teman kita itu ya, yang mendirikan sekolah Ciliwung dengan modal seadanya, menolong anak-anak di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak mampu bersekolah secara layaknya anak-anak Indonesia yang lain, itu buat saya merupakan sebuah kerja amal soleh yang terpuji di mata Allah, tapi juga di mata umat manusia. Karena teman-teman kita ini itu menyadari ya, bahwa sekalipun mereka itu keluar dari rahim dari ibu yang lain, mereka dibesarkan dalam konteks lingkungan keluarga yang lain, tapi intinya mereka juga anak cucu Adam seperti kita semua yang punya hak hidup untuk lebih bagus.